Gimana ya cara biar ridho menerima takdir? Kata para ulama, cara supaya ridho menerima takdir itu yang harus dilatih adalah meyakini Allah Maha Baik dan Maha Adil. Walaupun kita nggak ngerti, karena otak dan logika kita itu terbatas. Allah lebih tahu yang terbaik. Salah satunya kayak cerita Nabi Khidir di surat Al-Kahfi. Kan Nabi Musa itu lagi diajarin hikmah kan, rahasia-rahasia. Pertama tentang berat ya, karena sebagai anak perempuan seorang ayah itu adalah cinta pertamanya. Walaupun kita tahu ya, disebutkan bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati ataupun kembali kepada Allah gitu. Ada satu surah, yaitu surah An-Nisa ayat 45, di mana waqafa billahi waliya waqafa billahi nasyira. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan cukuplah Allah sebagai penolong. Itu adalah salah satu ayat yang jujur itu menenangkan hati ketika lagi down gitu, kalau ingat sama ayah gitu. Tapi balik lagi Ustadz, ikhlas itu nggak segampang yang diucapkan. Jadi boleh nasihatnya Ustadz supaya saya bisa ikhlas, karena 18 tahun itu waktu yang nggak sebentar buat saya. gimana ya cara biar ridho menerima takdir? Kata para ulama, cara supaya ridho menerima takdir itu yang harus dilatih adalah meyakini Allah Maha Baik dan Maha Adil. Walaupun kita nggak ngerti, karena otak dan logika kita itu terbatas. Allah lebih tahu yang terbaik. Salah satunya kayak cerita Nabi Khidir di surat Al-Kahfi. Kan Nabi Musa itu lagi diajarin hikmah kan, rahasia-rahasia. Pertama tentang nelayan yang ngasih tumpangan perahu, setelah nyebrang Nabi Khidir malah melubangi perahunya. Yang kedua, anak kecil yang dibunuh sama Nabi Khidir. Yang ketiga, rumah di kampung orang miskin yang malah dibangun sama Nabi Khidir. Padahal orang di kampung itu bukan miskin, kampung orang pelit, malah dibangun sama Nabi Khidir. Padahal kampung itu pelit, kok malah dibangun rumahnya. Nah, akhirnya Nabi Musa nanya, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, 3 kali. Singkat cerita, Nabi Khidir cerita. Kata Nabi Khidir, yang pertama, aku sengaja melubangi kapal para nelayan karena di balik gunung itu ada perompak atau ada orang jahat yang ingin merampas kapal-kapal yang lewat. Jadi dilubangin, akhirnya kesannya kayak rugi masuk air, gak jadi melayar hari ini, jadi ngebenerin kapal, besok ngelayarnya seolah-olah itu rugi. Padahal itu cara yang untuk melindungi kapal mereka. Jadi itu namanya hikmah, rahasia-rahasia yang kita gak ngerti. Jadi bersabarlah untuk mengerti. Salah satu kekeliruan Nabi Musa dalam Nabi Khidir itu adalah beliau tidak sabar. Kata siapa? Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad di dalam tafsir surat Al-Kahfi. Kata Nabi, seandainya saudaraku Musa bersabar sebentar saja, maka dia akan memahami rahasia-rahasia yang lebih banyak. Tapi kan qadarullah, Nabi Musa bukan gak sabar karena gak sabar, gak sabar karena gak ngerti gitu, gak sabar karena memang aneh gitu. Kurang aneh apa ngelihat anak kecil dibunuh? Masa kita sabar ya? Saya pun atau kita pun pasti gak akan sabar. Kenapa kamu bunuh anak kecil? Ini katanya Nabi, katanya orang mulia, kok malah bunuh anak orang? Kan gitu kan? Wajar Nabi Musa gak sabar. Bukan dosa, cuman ternyata gak tepat di situ. Kenapa anak itu dibunuh? Kata Nabi Khidir, kalau anak itu dewasa, dia akan durhaka kepada orang tuanya. Sehingga sebelum dia durhaka, Allah menetapkan dia meninggal dulu supaya dia gak masuk neraka. Kenapa kamu membangun rumah di kampung orang yang pelit? Karena rumah itu satu-satunya rumah orang yang benar di kampung itu, yaitu rumah anak yatim. Di bawahnya ada harta warisan. Allah ingin mengembalikan harta itu pada anak yatim yang sudah remaja. Jadi tetap ada hikmah, ada rahasia. Nah, kita nggak tahu sekarang rahasianya apa, atau mungkin sebagiannya udah terbuka sehingga kita jadi ngerti karena kita berpikir. Tapi bahwa Allah itu selalu punya rahasia balik baik dalam setiap keputusannya, walaupun keputusan Allah kadang-kadang menyakitkan kita. Asalkan kita terus menggali dan berbaik sangka kepada Allah, Allah akan tuntun kita untuk mengerti hikmah-hikmah. Yang menghijabi kita untuk gak mengerti hikmah itu adalah kita curiga sama Allah. Kalau kita gak ngerti hikmah, sulit untuk ridho. Jadi ridho itu pelan-pelan, kayak pohon, dia tumbuh pelan-pelan. Cara untuk menumbuhkan pohon ridho, belajar hikmah.
Makin banyak hikmah yang kita tahu, makin kita ridho. Makin banyak kita makin ridho. Walaupun tetap kehilangan ayah, kehilangan orang tua itu musibah, kesedihan. Tapi bahwa itu ada hikmah, tetap ada hikmahnya. Ya mungkin Allah kayak Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad itu kan kekasih Allah. Lahir gak punya ayah. Masih kecil ibunya wafat. Kakeknya juga wafat. Sebatang kara, kan gitu kan? Padahal beliau orang yang paling dicintai Allah. Jadi Kak Azizah itu diberikan ujian yang mirip dengan Nabi Muhammad. Kehilangan ayah ketika masih kecil. Berarti Kak Azizah itu lagi diberikan hikmah yang sama dengan Nabi. Apa hikmah Nabi? Allah sendiri yang ingin mendidik Kak Azizah. Sebagaimana Allah sendiri yang ingin mendidik Nabi Muhammad. Namanya tarbiyah langit, bukan tarbiyah bumi. Coba gali hikmah itu. Walaupun dididik oleh ayah itu baik banget. Tapi khusus untuk kasus ini, Allah pengen Allah sendiri yang ngedidik. Tidak ayahnya, tidak ibunya, tidak kakeknya. Allah langsung yang didik laki-laki yang istimewa ini. Supaya apa? Supaya hasil pendidikan dengan kurikulum langit layak menjadikan dia seorang nabi terbaik. Apa kurikulumnya? Menggembala, berdagang, menyelesaikan masalah sosial, hilful fudul, perang fijar. Banyak adegan-adegan hidup Nabi, termasuk belajar linguistik, belajar bahasa. Yang pertama kali diajarkan kepada Nabi kan bahasa kan? Dengan dia tinggal di suku pedalaman namanya suku Sa'di. Disusui oleh seorang perempuan namanya Halimah, sehingga dijuluki Halimatus Sa'diyah, Halimah dari suku Sa'di. Kenapa tinggal di sana? Biar belajar bahasa yang fasih, fasahatul lisan. Kalau dia tinggalnya bersama orang tuanya di Mekah, gak akan fasih bahasanya. Kenapa? Mekah itu urban, bahasanya udah banyak slang-slangnya, kurang elegan. Sedangkan orang-orang Sa'di bahasanya tuh masih elegan, tinggi. Kalau kita tuh kayak kromo inggil, bukan yang bahasa slang Jawa yang biasa gitu. Bahasa tinggi, sastra. Oh, ini kurikulum langit. Belajar bahasa, belajar kepemimpinan, belajar menyelesaikan masalah, belajar ini, belajar itu. Siapa yang bikin kurikulum? Bukan Abdullah, tapi Allah. Padahal kalau ada ayahnya pasti baik. Cuman Allah pengen lebih baik dari itu, yaitu Allah sendiri yang mendidik. Itu salah satu hikmah Nabi kenapa yatim. Kalau kita baca buku-buku sejarah, kenapa Nabi itu yang paling disayang Allah malah yatim? Kok hidupnya berat banget dari kecil? Karena Allah lagi mempersiapkan Nabi Muhammad menjadi orang yang istimewa. Semoga itu juga alasannya Allah lagi mempersiapkan Kak Azizah nanti dengan pasangannya, dengan keluarganya menjadi keluarga yang istimewa. Kesimpulannya apa Ustadz? Kalau pengen ridho, belajar hikmah. Makin banyak hikmah yang kita mengerti, makin mudah kita ikhlas atau ridho dengan ketentuan Allah.